Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, jaya. Halo sahabat disabilitas, kembali lagi di program obrolan asyik seputar olahraga. Nah, bersama saya Olivia. Nah, sahabat disabilitas, hari ini kita kedatangan salah satu atlet yang pernah membawakan nama baik Sumsel dan juga pernah mendapat medali emas di Asian Games di Malaysia. Dan ini dia, selamat datang Kak Agus. Boleh dong Kak, disapa sahabat disabilitasnya. Halo, selamat sore semuanya. Apa kabar semuanya? Salam olahraga. Jaya, 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 jaya. NPCI luar biasa. Semangatnya tuh harus membara harus ya Kak. Dong, kita tuh harus semangat. Seorang atlet tuh harus jiwanya tuh harus semangat. Iya, walaupun ini kita harus tetap jiwanya membara-membara ya harus. Kak. Ya, mengingat sebentar lagi akan bulan Ramadan ya Kak. Iya. Ya berarti kita juga tetap harus lebih semangat. Lebih semangat. Iya benar sekali. Ya, apalagi masuk bulan suci Ramadan tuh, yang nama latihan tuh tidak pernah tinggal, harus. Iya benar sekali. Sebenarnya saya tadi mau tanya nih, apa kabarnya Kak Agus? Tapi kalau dilihat dari semangatnya tadi, wah luar biasa sekali. Pasti sehat ya Kak ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Iya. Nah Kak Agus, saya penasaran nih ya. Bisa diceritakan nggak sih Kak, bagaimana perjalanan Kakak atau karir Kakak ini untuk terjun ke dunia olahraga? Ya, pertama sebelum saya turun di olahraga disabilitas, saya juga pernah tergabung di PASI. Oh. Ya, PASI itu ya Persatuan Atletik Seluruh Indonesia. Di situ kan saya, ya namanya di PASI kan banyak saingan. Tuh, ketika 2012 itu saya ketemu salah satu atlet NPCI Sumatera Selatan, itu untuk mengajak saya bergabung. Itu pada saat itu kan pas kita ya namanya atlet sih suka bertemu-temu di lapangan. Pada itu mereka nyuruh saya untuk menjadi guide menari. Ya, waktu saat itu mereka tuh persiapan waktu Peparnas 2012 di Riau. Pada saat itu saya belum bergabung di NPC. Saya bilang kan, udahlah kalau memang pengen saya nariknya, saya siap. Ternyata pada saat hari menjelang mau berangkat, saya tidak berangkatkan. Karena ada situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan. Iya. Tuh. Tapi saya tidak masalahkan itu kan. Pas itu pada saat lagi setelah event berjalan, teman tuh bilang gini ke saya, kamu kan pakai kacamata nih katanya. Ya aku bilang benar, kenapa emangnya? Coba buka. Sama dia dites lah. Di tesnya itu kan iniin sama dia. Di tesnya jarak segini kelihatan nggak? Aku bilang enggak. Wah udah kamu itu bisa masuk katanya gitu kan. Nggak apa-apa, kamu ikut aja katanya, gabung sama kita di NPCI-nya katanya. Masalah bonus, masalah apa tuh sama semua. Pada saat itu saya berpikir kan, bilang nanti saya kabarin lagi kan gitu kan. Pas di 2015 itu ada kejurnas. Iya. Kebetulan saya di situ, saya tertarik, saya diajak. Dia ngajakin lagi, ayo kita masuk di NPC bergabung. Pada saat itu memang ketuanya memang kan langsung Pak Rian. Iya. Ya, pada saat itu saya ngikut kejurnas di Solo 2015. Ya alhamdulillah saya langsung bisa menyumbang buat Sumsel tuh kalau nggak salah 1 emas 2 perak. Iya, luar biasa Kak. Gitu. Nah, terus saya berlanjut lagi di event berikutnya Peparnas di 2016. Nah, pada saat 2016 itu kan saya ngikut lagi pas ada namanya tes klasifikasi. Iya, benar. Nah, saya pada saat itu kan lolos di 2016, saya bisa alhamdulillah menyumbang buat Sumatera Selatan ini hat-trick. Wah. 3 medali emas. Wah, luar biasa. 3 medali emas di jarak jauh menengah. Saya dapat 3 medali emas, yaitu lari 800 meter, 1500 sama 5000 meter. Memang 5000 meter jarak sepele saya. Terus di 2017 saya alhamdulillah dipanggil Platnas untuk memperkuat Indonesia. Di sana saya kalau nggak salah 9 bulan saya di sana, digembleng di sana. Saya latihan. Ya alhamdulillah pada saat 2017 itu di Asian Para Games di Malaysia saya bisa menyumbang buat Indonesia 1 emas, 1 perak, 1 perunggu. Luar biasa. Ya, di emas saya dapat di lari 5000 karena memang jarak sepele saya. Di 1500 saya dapat perak dan di 800 saya dapat perunggu. Gitu.
Terus berlanjut lagi di 2018. Nah itu di 2018 saya ada terkendala. Yang namanya low fashion ini itu klasifikasinya suka berubah. Tidak tetap. Lain dengan taksa yang udah pasti. Namanya low ini kan apa namanya? Kadang berubah, kadang ini matanya. Ya, 2018 saya dinyatakan tidak lolos klasifikasi. Nah, makanya 2018 saya memutuskan untuk stop dari dunia atletik. Gitu. Berarti dari 2018 itu? Ya, 2018 saya stop. Selanjutnya Kak? Selanjutnya saya terus nggak ada event ya saya tetap ini. Nah, kebetulan kan pada saat 2017 itu kan pemerintah apa namanya ngasih apa namanya tuh ngasih hadiah selain uang ada plusnya juga. Ada bonusnya. Ya ada bonusnya. Ya bonus tadi alhamdulillah berkat di dunia olahraga ini saya udah diangkat jadi pegawai negeri di Kemenpora. Luar biasa sekali. Pada saat ini kakak sebagai atlet dan juga pegawai. Alhamdulillah. Luar biasa sekali. Berarti seperti itu sahabat perjuangan dan Kak Agus ini yang dahulunya itu adalah PSI. Kapasi. Dan semenjak ikut event-event di NPC ini mulai ada nih gejolak benih-benihnya ya Kak, ikut event dan alhamdulillah sekarang sudah menjadi pegawai. Nah Kak, pastinya tentunya ada tantangan tersendiri nih bagi Kak Agus. Nah apa sih Kak tantangan yang lebih besar gitu di dunia olahraga ini? Sebenarnya tantangan tuh banyak. Pertama kalau buat atlet nih, buat atlet tuh banyak waktu yang harus dibuang. Waktu yang harus yang tadi kita bisa nongkrong sama teman-teman, kita mempatin buat latihan, kan? Karena terakhir seorang juara tuh tidak bisa hanya membalikan telapak tangan. Iya betul. Betul kan? Kita butuh kerja keras, butuh perjuangan. Itulah seorang atlet. Jadi atlet tuh antara enak gak enak. Orang enaknya ketika kita bisa dapat medali, ketika kita bisa dapat bonus. Wah enak sih itu, dapat bonus sekian. Tapi mereka tuh tidak ngelihat perjuangan kita di belakang. Sekali. Itu kan? Iya. Apakah kita saat latihan itu mengalami cedera? Apakah kita sakit? Kan? Apakah saat itu kita lagi kekurangan vitamin? Kan? Apa gimana? Kan? Itu kan nggak tahu. Benar. Itu. Ya pada intinya yang penting kita balik dari diri sendiri kita. Yang saya bilang tadi, seorang atlet itu terakhir bukan dari hanya apa namanya membalikan telapak tangan santai-santai, tapi butuh perjuangan, butuh kerja keras untuk mencapai semuanya itu. Gitu. Iya. Nah kakak tadi sempat mention tentang cedera. Pernah nggak sih Kak cedera yang paling parah menurut kakak itu gimana Kak? Oh pernah. Apa tuh Kak? Itu pada saat saya di 2017 itu. Itu saking semangatnya saya. Iya. Itu saya latihan tuh sehari itu bisa 4 kali. Saya latihan. Karena saya begitu diumum Pak Menteri, pada saat itu Pak Menterinya Pak Imam, selain uang dulu tuh kita bonus itu 200 juta buat Indonesia. Selain uang 200 juta ada plusnya, yaitu diangkat jadi pegawai negeri. Nah di situ yang buat saya lebih semangat lagi. Saya waktu di Pelatnas, saya jam 4.30 saya bangun. Selesai sholat subuh saya berangkat ke lapangan. Saya nambah program sendiri. Apa tuh Pak? Ya program latihan sendiri. Karena saya merasa agak kurang, saya melatih program sendiri. Itu saya ngelatih terus jam 8 saya mengikuti lagi program dari Pelatnas. Gitu. Begitu juga sore juga gitu saya. Sore saya pergi dari hotel itu saya jam 2. Saya latihan, setengah 4 saya ngikut lagi program dari Pelatnas. Makanya saya pernah overtraining di pelatih saya. Itu pada saat saya kena tuh 1 minggu menjelang mau keberangkatan ke Kuala Lumpur. Nah begitu itu saya stres banget. Event udah deket kena cedera. Nah, tapi itu sih enggak bikin patah saya semangat. Saya terus berjuang. Saya coba fisioterapi, terus untuk mengganti latihan supaya beban tidak berat. Saya jogging latihan di dalam kolam. Itu kadang saya 2 jam, karena 1,5 jam saya jogging, saya bergerak. Pokoknya pada saat cedera, saya tuh tidak pernah diem aja, saya bergerak terus. Bagaimana caranya tuh? Tapi alhamdulillah, walaupun agak kita dikit kesakitan, tapi hasilnya
Luar biasa Luar sekali. biasa 2017 itu. Iya teman-teman, bisa kalian lihat tekadnya Kak Agus ini luar biasa sekali ya. Mulai dari meniti perjuangannya itu kayak Ya, walaupun cedera tetap saja semangatnya itu membara karena ada yang dijanjikan oleh pemerintah ya ya. betul itu. Tentunya pemerintah ini sangat mendukung sekali program olahraga disabilitas ini teman-teman. Jadi untuk sahabat jangan lupa untuk terus ikuti program-program yang ada di NPCI maupun olahraga disabilitas di luar sana. Karena salah satunya ini adalah Kak Agus yang luar biasa sekali saat ini ya Kak, sudah menjadi pegawai negeri di Kemenpora ya Iya. Kak. Wah, luar biasa sekali. Nah Kak, mau mention lagi nih tentang Asian Games. Ya. Nah, saat perjuangan Kakak meraih medali itu, momen yang paling berkesan nih Kak, apa tuh? Yang paling membuat Kakak haru sekali? Ya, momen yang buat saya haru pada saat itu, saya pada saat itu tidak targetin medali saya. Nah, itu saya pada saat itu. Saya tidak pada targetin sama pelatih medali karena kan saya kan debutan baru. Gitu. Kata pelatih yang penting kalian enjoy saja main. Yeah. Tetapi pada saat itu alhamdulillah saya di 5.000 tuh saya bisa dapat medali dan saya bisa mengibarkan bendera merah putih itu di negara orang. Wah, Itu kan. Nih sampai merinding saya sekarang. sekarang. Juga merinding Itu saya. Makanya ya. saya bukannya mau berlebihan atau mau lebay. Sampai sekarang saya kalau dengar Indonesia Raya berkumandang saya langsung merinding. Pada saat itu, wah terasa bangga saya. Kita baru debutan baru pertama kali gabung di Platnas. Oh iya? Udah bisa nyumbang medali emas saya. Luar biasa sekali. Makanya pada saat itu wah suatu kebanggaan. Itulah momen yang paling pas. Ya, ditambah lagi kan karena kita ada nilai plusnya itu tadi pegawai. Karena jadi atlet itu tidak selamanya. Betul sekali. Ya, ketika kita lagi press-pressnya, kita lagi kencang-kencangnya emang prestasi terus. Tapi ketika kita lagi performa turun, itu dia. Sampai sekarang kan kalau kita nggak punya performa turun, karena kan namanya regulasi kan terus. Iya benar. Nggak harus kita di atas. Benar. Gitu kan? Ada regenerasinya itu. Akan ada bibit-bibit baru. Akan ada baru bibit baru. Karena tidak abadi. Betul sekali. Ya, makanya itu kan pas dapat tawaran itu saya langsung semangat latihan. Karena kalau pegawai ini kan itu masa depan kita yang akan menikmati di akhir tua. Benar sekali Kak. Jadi ada jaminan yang lebih nyata. Ada jaminan lebih nyata itu. Ya, itulah yang sangat ditunggu-tunggu para atlet. Nah, itu dia. Ya. Dan ini juga udah disuarakan Kak dengan ombudsman, dengan hak-hak penyandang disabilitas ini juga ada bagian-bagian yang tersendiri yang 2% di BUMN dan pegawai perusahaan swasta itu sudah ada dan sudah disebarkan ya informasi terkait itu, dan inilah dia salah satunya ada Kak Agus. Nah Kak Agus, aku jadi penasaran nih, siapa sosok yang paling berjasa atas kesuksesan Kakak ini? Ya, sosok yang berjasa pertama sih orang tua yang selalu mendukung. Ya. Dan tidak lupa dari seorang pelatih. Sehebat pun apa seorang atlet, tanpa pelatih itu tidak bisa. Karena yang untuk tahu itu seorang pelatih. Karena pelatih yang tahu kekurangan kita, kelebihan kita di mana, itulah butuhnya seorang pelatih. Nah, tidak ada sukses seorang atlet atas diri sendiri tanpa seorang pelatih. Iya benar. Walaupun kita terakhir dari bakat alam, lari memang udah kenceng, tapi kan kita kan butuh seorang pelatih. Iya. Yang untuk melihat teknik kita, yang untuk mengetahui kekuatan kita di mana. Itulah butuhnya peran pelatih. Pelatih itu ibarat seorang guru. Bukan seorang guru, satu ibaratnya sudah jadi kedua orang tua kita juga. Orang tua kedua lah. Itu seorang pelatih. Maka jadi pelatih juga sih tidak mudah, memang butuh berat. Benar. Ya, apalagi kan orang banyak ngomong kan di atletik gampang. Yang namanya lari, bapak aja bisa ngelatih kan? Karena memang dari kecil terakhir kita memang suka berlari. Nah, tapi kan kalau namanya olahraga terukur seperti atletik ini kan nggak bisa ini. Kita harus memang butuh pelatih untuk teknik kita benar nggak? Dan mulai ayunan tangan, langkah, itu kan? Namanya olahraga terukur kan nggak bisa kita main tembak aja. Benar sekali. Seperti permainan. Benar. Gitu. Karena namanya olahraga terukur tuh harus konsisten. Misalnya kalau misalnya hari ini kita bisa lari sekian, besok kita belum tentu kalau kita nggak latihan itu. Makanya peran pelatih itu sangat penting. Selain dari orang tua kita. Dan orang tua. Mungkin Kak ada mention satu sedikit Kak. Ya. Selain orang tua mungkin rumah kedua Kak. Benar nggak itu? Ada nggak kira-kira peran rumah kedua Kakak? Peran rumah kedua pada saat itu ada sih. Ya pada saat itu saya 2007 kan masih sendiri. Mungkin dari organisasi, dari
sahabat ataupun teman-teman di Ya. satu komunitas. Pastinya kan kalau kita nggak tergabung di organisasi NPC kan nggak seperti sini. Iya. Itu terutama kan dari ya apa namanya di organisasi NPC inilah yang membesarkan nama saya di dunia Event olahraga. Ya, tuh. Pasti juga orang kan banyak bertanya-tanya loh, dia ini kan normal, pasti orang nyangka. Karena saya begitu saya buka kacamata, saya nggak kelihatan. Itu tadi banyak sih orang-orang pada waktu saya jual, wah wajar, dia kan normal, kan wajar dia kan normal. Nah, orang tuh nggak lihat di situ kan. Benar. Gitu. Apapun yang mereka lihat tuh mereka tidak tahu tuh perjuangan seperti apa, keluh kesahnya seperti apa. Nih, sepil dikit nih Kak. Ya. Suka dalam olahraga atlet nih apa sih? Yang paling Kakak suka dalam olahraga atletik ini? Ya, suka dukanya ya? Ya, tapi kita coba suarakan dulu sukanya dulu. Ya, sukanya tuh enak ketika kita tuh di lapangan tuh kita banyak ketemu orang-orang baru. Yang dulu kita nggak kenal jadi kenal, yang dulu kita nggak deket jadi deket. Itu kalau untuk di dunia lari itu kan, jadi kita apalagi kalau kita suka ikut event-event, otomatis kita juara kan kita akan dikenal orang. Gitu. Wah, hati-hati lo, nanti ini di Sumsel nih ada si ini. Hati-hati lo. Agus lo, hati-hati lo. Itu sebenarnya saya juga dulu pernah dapat rumor sebelum Peparnas 2016. Itu nama saya di Bandung tuh sudah heboh. Ketika saya waktu dapat di jurnal tuh, wah hati-hati nih di kelas low passion T12 untuk 5.000 Sibu masuknya ada Agus dari Palembang. Iya. Itu. Makanya pada saat itu ya nama saya mulai heboh. Iya, karena saya waktu itu menghebohkan di Kejurnas 2015 itu. Ya tapi kan memang benar pas ada hasilnya di 2016 saya bisa 3 medali emas. Sekali. Itu. Berarti itu Kak ya, namanya itu ditakuti karena wah, sudah banyak pengalamannya. Iya, pengalamannya kan. Banyak sekali ya. Nah, sebaliknya nih Kak. Apa ya? Pengalaman dukanya Kak? Pengalaman duka sih banyak. Apa tuh? Saya pernah mengalami yang namanya Lebaran tuh nggak pulang. Lebaran nggak pulang? Nggak pulang kita. Wah, gimana tuh Kak? Karena waktu itu kan kita persiapan pelatnas. Sedangkan event sebentar lagi kan udah deket. Iya. Nah, kita cuma dikasih waktu 3 hari. Sementara kan waktu saat itu kan kita kan pelatnas kan di Solo. Gitu. Dan juga memang nggak ada boleh perintah nggak boleh pulang. Iya. Itu yang saya pada saat menjelang Idul Fitri, orang-orang pada kumpul semua di rumah, sementara kita masih aja di lapangan. H-2 tuh kita sudah latihan lagi. Iya. Jadi kita tuh cuman kasih libur 1 hari. Itu lebaran pertama. Lebaran kedua kita harus latihan lagi. Ya saya bilang tadi kan, yang namanya atletik itu harus terus konsisten terus, continue istilah itu. Nggak boleh kita stop berapa lama. Iya. Karena kalau kita lama berhenti nggak latihan, ya otomatis waktu juga udah berubah. Iya. Beda sama olahraga permainan. Waktu yang ngejar kita. Nah itu. Jadi itu ya Kak yang dukanya itu Kak. Dukanya itu. Mungkin boleh Kak disepil pesan untuk para atlet yang di luar sana yang sedang berjuang di dalam dunia olahraga paralimpik ini. Ya khususnya olahraga disabilitas. Ya. Jangan hitung yang sudah hilang, tapi hitunglah yang tersisa. Kata-kata itulah saya selalu ingat. Dipesankan baik dari ketua umum pusat maupun ketua umum ini provinsi. Jadi tetaplah semangat, jangan pernah mudah menyerah. Apapun yang terjadi, insya Allah pasti ada jalannya. Karena saya bilang tadi, seorang juara itu terakhir tidaklah mudah, butuh kerja keras, butuh tantangan. Betul. Makanya buat teman-teman tuh harus semangat, jangan mudah minder. Dengan kita butuh kekurangan tuh jangan kita minder, jadikan kekurangan itu prestasi yang luar biasa. Luar biasa sekali Kak. Mungkin Kak, menurut Kakak nih, kalau Kakak lihat atlet di luar sana, apa yang perlu ditingkatkan lagi di Indonesia ini supaya bisa bertarung di internasional? Apa yang perlu ditingkatkan? Ya harus ditingkatkan lagi ya, itu di mereka sih, balik-balik ke diri mereka sendiri. Kalau mereka pengennya pengen menjadi juara kan, pengen menjadi apa kan, ya latihan tuh harus tingkatin. Intinya tuh latihan. Kalau kita nggak latihan, pengen juara, mungkin nggak kira-kira? Mimpi aja berarti. Mimpi kan? Itu. Kalau kita pengen juara lagi, pengen apa? Sementara kan sekarang kan untuk fasilitas kan sudah mendukung oleh pemerintah. Benar sekali. Baik dari pemerintah daerah, pemerintah pusat.
apalagi sekarang organisasi-organisasi yang menaungin Iya, banyak. kan sudah mendukung. Kita tempat udah ada, fasilitas kita udah ada. Jadi tergantung pada diri sendiri apakah dia mau maju atau mau enggak. Gitu Iya. kan. Intinya sih balik pada diri sendiri. Oke, mungkin terakhir nih Kak, pesan 5 tahun ke depan untuk organisasi NPCI ini. Ya, pesan untuk olahraga NPC ini semoga kedepannya lebih maju lagi, semoga kedepannya juga kita bisa mendapatkan atlet-atlet yang berpotensi mendulang medali dan juga bisa terus maju terus. Amin, amin, amin. Baik, luar biasa sekali Kak Agus. Ini suara yang inspiratif sekali nih dari seorang artis sehingga sekarang udah menjadi pegawai. Kami juga mengucapkan terima kasih Kak Agus sudah menyempatkan hadir untuk ke program kami. Ini namanya Obrol Kak, obrolan asyik seputar olahraga. Saking asyiknya ini udah nggak terasa nih, udah berapa menit kita ngobrol-ngobrol ya Kak? Asyik nggak kira-kira Kak? Asik sih ini. Iya, kan karena ngobrolnya ringan ya Ngobrolnya Kak? ringan, nggak terlalu ini kan? Kami juga semoga Kak Agus juga sehat-sehat selalu dan dibanjiri selalu rezekinya ya Kak. Amin amin ya robbal alamin. Nah teman-teman disabilitas, ada sebuah kutipan nih yang juga ada sangkut paut nih dengan cerita inspiratif dari Kak Agus. Di mana kutipannya itu adalah keterbatasan bukanlah penghalang tetapi tantangan untuk melampaui batas. Nah, teruslah berjuang karena prestasi lahir dari tekad yang tak tergoyahkan. Saya Olivia akan kembali di episode selanjutnya. Salam olahraga. Jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.